Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salma Fatumida dari kelompok 6 akan memaparkan sedikit tentang manajemen risiko. Baik, langsung saja tentang apa itu manajemen risiko. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, menyebutkan bahwa manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dan metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Manajemen risiko dapat meningkatkan kemungkinan sukses, mengurangi kemungkinan kegagalan, dan ketidakpastian dalam memimpin keseluruhan sasaran organisasi. Yang kedua yaitu sasaran manajemen risiko. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih dan tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Di sisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya entitas manajemen risiko, yaitu manusia, staf, dan organisasi. Selanjutnya, kategori risiko. Menurut Cassidy 2010, membagi risiko menjadi dua, yaitu risiko spekulatif dan risiko murni. Risiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Risiko spekulatif kadang-kadang dikenal dengan istilah risiko bisnis atau business risk. Risiko murni atau pure risk adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Mengidentifikasi risiko. Pengidentifikasian risiko merupakan proses analisa untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan atas risiko atau kerugian yang potensial yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu diperlukan checklist untuk pendekatan yang sistematis dalam menentukan kerugian potensial. Salah satu alternatif sistem pengklasifikasian kerugian dalam suatu checklist adalah 1. Kerugian hak milik, yang kedua kewajiban mengganti kerugian orang lain, dan yang ketiga yaitu kerugian personalia. Selanjutnya adalah menganalisa risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat seberapa besar potensi terjadinya kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Sehingga pada tahap ini sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terbaik supaya nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Selanjutnya adalah faktor penyebab risiko. Ada dua faktor penyebab risiko, yaitu bencana dan bahaya. Sementara bahaya terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama yaitu bahaya fisik, misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu perusahaan. Yang kedua yaitu bahaya moral, misalnya sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan. Yang ketiga yaitu bahaya moral, misalnya sikap yang tidak hati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu perusahaan. Dan yang keempat yaitu bahaya karena hukum atau peraturan, misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Cara pengendalian risiko. Ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya risiko yang sama, yaitu
melakukan tata kelola risiko secara terpadu dengan pengimplementasian tanggung jawab dan kesesuaian kompetensi masing-masing pihak yang terkait, mempersiapkan tenaga profesional di bidang risiko, dan yang terakhir yaitu menetapkan kebijakan pengelolaan risiko. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua wirausaha. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Demikian dan terima kasih.